Sobat Jiwa, ternyata the power of emak-emak itu sudah terkenal keganasannya dari zaman penjajahan dulu. Pada tahun 1500-an di Aceh, ada sekelompok prajurit terlatih yang berisikan janda-janda perang bernama Inong Bale. Prajurit-prajurit ini sangat ditakuti di wilayah perairan Nusantara, sampai terkenal ke Inggris dan juga Belanda. Nah, mungkin buat Sobat Jiwa yang berasal dari Aceh, boleh kasih komen di bawah ya. Nah, hari ini kita nggak akan bahas tentang prajurit janda itu aja. Kita akan bahas juga sosok yang luar biasa berjasa di balik pembentukan kelompok prajurit wanita paling dihormati di sepanjang sejarah Indonesia, yaitu Kemala Hayati. Udah gak sabar untuk mendengar kekuatan emak-emak dari zaman penjajahan dulu? Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kita akan flashback ke Aceh di era abad ke-16, di sebuah tanah di mana aroma garam dari laut, aroma rempah-rempah yang dijual di pelabuhan, bertemu dengan riuhnya lantunan ayat suci dari surau-surau. Sejak dulu, Aceh terkenal sebagai salah satu pusat dagang dengan keislamannya yang benar-benar islami. Di pelabuhan Aceh zaman dulu itu, banyak parkir kapal-kapal dagang dari mana aja. Ada yang dari Turki, Gujarat India, Arab, sampai Cina. Nah, kamu bakalan dengar banyak campuran bahasa dari seluruh dunia ada di sana. Kerennya lagi nih ya, Islam di Aceh itu di abad ke-16 nggak cuma soal hukum atau fikih, tapi sangat kental dengan ilmu tasawuf. Para sultan di Aceh itu benar-benar haus belajar ajaran Islam. Mereka sampai niat banget untuk mendatangkan ulama-ulama besar dari seluruh dunia. Nah, gara-gara itu, dulu Aceh itu jadi transit untuk orang-orang yang mau belajar Islam. Kalau ada yang mau ke Mekah untuk berangkat naik haji, mereka pasti mampir dulu ke sana untuk belajar. Makanya dari dulu sering dibilang kota Serambi Mekah. Karena disinilah Islam diajarkan dengan cara yang indah dan juga menyentuh batin. Orang Aceh itu Sobat Jiwa, zaman dulu memegang banget filosofi adat bakpo temerohom, hukum bak sah kuala. Yang artinya hukum Tuhan dan adat itu menyatu kayak zat dan sifat. Jadi setiap tarikan nafas dari orang Aceh waktu itu, mulai dari cara berdagang sampai dengan cara berperang, semuanya harus ada nafas ketuhanannya. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi ada salah dalam pengucapannya, tolong dikoreksi untuk orang-orang Aceh yang ada di Langkah Jiwa. Oke, kita lanjut ya. Di negeri inilah seorang bayi perempuan yang bernama Komala Hayati lahir, Sobat Jiwa. Malahayati ini lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang laksamana perang terkenal yang bernama Mahmud Syah. Biar gampang dan juga nggak ribet, saya mohon izin ya Sobat Jiwa ya, untuk menyebut namanya dengan panggilan Yati aja. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat. Supaya nggak kepanjangan juga. Oke, kita lanjut ya. Beda sama anak cewek yang lain, Yati ini senang banget main ke pantai. Main ke kapal dan juga main di laut. Nah, sering banget dia diajak nonton sunset sama ayahnya. Dan di momen itu, ayahnya pernah bilang, "Anakku, laut ini bukan cuma sekumpulan air. Laut adalah cermin dari kebesaran Tuhan yang nggak bertepi. Kalau kamu mau menaklukkan laut, kamu harus menaklukkan dirimu sendiri dulu." Nah, itu yang dikatakan oleh Ayah Hayati. Kalimat itu akhirnya masuk ke relung hatinya Yati dan jadi benih pertumbuhan spiritual yang ada di dalam dirinya. Kemudian Sobat Jiwa, beranjak dewasa, Yati nggak sibuk mikirin perhiasan atau belajar masak. Dia lebih memilih jalur yang beda dari kebanyakan anak remaja perempuan seusianya. Dia masuk ke Mahat Baitul Maqdis, salah satu akademi militer paling elit yang didukung langsung oleh Kekaisaran Ottoman. Nah di sana hari-harinya itu berat banget ya. Tapi itu yang bikin merinding. Dia nggak cuma diajarin gimana caranya menebas pedang atau menembak meriam. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dia malah harus bersimpuh menundukkan ego serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Gurunya Yati ini selalu bilang, kekuatan fisik tanpa kedalaman spiritual itu cuma kebrutalan. Tapi pedang yang digerakkan oleh jiwa yang tenang itu adalah keadilan. Wah, orang-orang dulu tuh kalau misalnya kita lihat ya, tingkat spiritualnya itu benar-benar di tingkat spiritual yang sudah sangat tinggi Sobat Jiwa. Jadi yang jadi rahasianya, kenapa Yati jadi tumbuh jadi perempuan yang auranya tuh sangat berbeda dari orang lain. Dia punya ketenangan yang elegan dan sorot matanya itu sangat dalam banget. Seolah-olah dia itu sudah selesai dengan urusan dunia sebelum perangnya dimulai. Dia bukan cuma belajar jadi prajurit, tapi dia lagi belajar jadi abdi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebetulan memegang senjata. Dia sadar akan satu hal, akar yang kuat di bumi atau disiplin harus dibarengi dengan pucuk yang menghujam langit, yaitu doa dan keyakinan. Tanpa itu, dia cuma akan jadi pemenang perang, bukan pemenang kehidupan.
Luar biasa memang filosofi-filosofi hidup yang dianut oleh Yati ini. Terus gimana sih ceritanya dia bisa mengumpulkan prajurit yang isinya janda-janda yang sangat hebat? Oke, kita lanjut masuk ke chapter berikutnya. Oke, singkat cerita Sobat Jiwa, Yati menemukan pasangan jiwanya. Seorang laksamana bernama Zainal Abidin, yang sama-sama mencintai laut dan juga mencintai Tuhan pastinya. Bukan cuma sepasang suami istri, tapi juga rekan seperjuangan yang hobi berdiskusi soal strategi perang sambil menunggu senja di atas kapal. Wah, romantis ya sama itu ya. Hidup Yati itu terasa sangat-sangat lengkap. Tapi Sobat Jiwa, semesta selalu punya cara yang keras untuk menempa jiwa-jiwa yang besar. Tahun 1586 di perairan Teluk Haru, langit yang tadinya biru berubah jadi hitam karena gempuran meriam. Yati ada di sana, bertempur di atas kapalnya sendiri, sementara suaminya memimpin di garis depan melawan armada Portugis yang sangat beringas waktu itu. Nah, di tengah dentuman meriam dan juga teriakan takbir, kabar duka datang pada Yati. Zainal Abidin gugur di medan perang. Nah, di momen itu Sobat Jiwa, dunia Yati terasa runtuh. Dia terpaksa pulang tanpa sosok yang biasanya menjadi tempat dia berbagi. Nah, di titik ini, banyak orang yang mungkin bakal memilih untuk mengurung diri, larut dalam kesedihan, dan membiarkan diri mereka mati pelan-pelan bersama kenangannya. Tapi, Yati nggak membiarkan dirinya terlalu larut dalam kesedihan itu. Dia lebih memilih untuk menghadapi kesedihannya di atas sajadah di waktu sepertiga malam. Dalam sujudnya yang panjang, kemudian dia bertanya kepada Tuhan, "Kalau cinta pada manusia bisa Engkau ambil sewaktu-waktu, lalu pada siapa hamba harus menyandarkan hidup ini?" Di tengah isak tangisnya, dia dapat sebuah tuntunan spiritual yang sangat luar biasa. Cintanya sudah diambil. Itu artinya cinta yang abadi akan segera masuk. Habis pikir ya dengan filosofi orang zaman dulu ya Sobat Jiwa. Dia sadar rasa sakit itu terlalu besar kalau cuma dipakai untuk nangis. Jadi dia melakukan transformasi energi. Dia ubah kesedihan itu menjadi bahan bakar dan dia ubah rasa kehilangan itu jadi keberanian yang gak ada batasnya. Di atas sejadahnya itu, dia berbisik dan berjanji kepada Yang Maha Kuasa, "Mulai hari ini, aku bukan lagi sekedar istri yang berduka. Aku adalah pedang keadilanmu. Jika cintaku pada manusia bisa diambil, maka cintaku pada tanah air ini dan juga misi suci ini harus menjadi abadi." Itu kata si Yati Sobat Jiwa. Dan janji inilah yang menjadi awal mula terciptanya gagasan Inong Bale, pasukan wanita legendaris yang pernah ada sepanjang sejarah Indonesia. Sobat Jiwa, apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya kamu kehilangan orang yang kamu sayang dalam sekejap? Nah, kebanyakan orang pasti bakal menutup pintu dan mengurung dirinya sendiri, benar nggak? Nah, tapi Yati, dia justru membuka pintunya lebar-lebar untuk mereka yang punya luka yang sama. Nah, akhirnya dengan tekad yang kuat, dia datang menghadap ke Sultan Aceh dengan sebuah ide yang gak masuk akal bagi dunia saat itu. Dia bilang, "Sultan, biarkan aku mengumpulkan para wanita yang suaminya gugur di Teluk Haru. Kami tidak ingin hanya duduk meratapi nasib, tapi kami ingin melanjutkan perjuangan lelaki-lelaki kami." Nah, itu kata Hayati ke Sultan Aceh. Nah, tanpa butuh diskusi yang lama, akhirnya Sultan Aceh pun setuju. Dan terbentuklah Inong Bale dengan pasukan janda yang berjumlah 2.000 orang. Gila, ngeri banget ya Sobat Jiwa. Bayangin ya, di Aceh di abad ke-16, 500 tahun yang lalu, ada benteng di pinggir tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Isinya adalah 2.000 prajurit wanita. Mereka bukan prajurit biasa, mereka adalah wanita-wanita yang hatinya baru saja hancur berkeping-keping. Ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan ayah, bahkan kehilangan anak lelaki mereka akibat perang yang terjadi saat itu. Dan disinilah peran Yati sebagai pemimpin pergerakan besar dimulai. Yati nggak cuma mengajarkan kepada janda-janda itu cara menembakkan meriam atau cara berenang di arus yang deras. Setiap malam di bawah cahaya obor benteng, Yati mengumpulkan mereka untuk berzikir. Yati bilang ke mereka, "Saudariku, jangan biarkan duka ini menjadikanmu lemah. Di mata dunia, kita mungkin hanya janda. Tapi di mata Tuhan, kita adalah benteng terakhir kedaulatan ini." Nah, Inong Bale ini adalah bentuk penyembuhan spiritual kolektif yang paling luar biasa dalam sejarah Indonesia, Sobat Jiwa. Yati mengajarkan mereka kalau energi feminim itu bukan cuma soal kelembutan, tapi soal perlindungan. Yati mengubah energi duka mereka menjadi energi pengabdian dan menyulap rasa sakit menjadi disiplin yang mematikan. Di tangan Yati, para janda ini nggak lagi dipandang dengan rasa kasihan.
Nah, orang-orang melihat mereka dengan rasa hormat dan juga rasa ngeri-ngeri sedap. Mereka membangun benteng mereka sendiri, punya armada kapal sendiri, dan setiap kali kapal mereka lewat, dan itu musuh pasti gemetar. Kenapa? Karena musuh tahu mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang sudah mati sebelum berperang. Orang-orang yang sudah menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dari hati kita bisa belajar sobat jiwa. Ketika kamu merasa kehilangan segalanya, itulah saatnya kamu memiliki kekuatan untuk melakukan segalanya. Yati membuktikan bahwa saat sekelompok orang yang terluka bersatu dengan satu tujuan suci, nggak ada satupun armada di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Dan puncaknya sobat jiwa, datang ketika Inong Bale, prajurit wanita terhebat di Aceh, melawan armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dan klimaknya ada banget di chapter yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut ke chapter yang berikutnya. Di tahun 1599, Laut Aceh yang tenang itu tiba-tiba terusik sama kedatangan dua kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini adalah tipikal penjajah yang sangat arogan, sobat jiwa. Dia merasa karena badannya besar dan senjatanya lebih canggih, dia bisa merendahin siapapun yang dia temui. Si Cornelis ini emang nyebelin banget, karena dari Aceh sampai ke Banten, orang-orang itu sangat-sangat gak suka sama dia. Orang yang selalu bikin onar. Nah, begitu datang ke Aceh, dia gak tahu kalau dia berurusan dengan siapa. Dia harus melawan langsung singa betina dari Aceh, pemimpin pasukan prajurit janda. Begitu tahu Belanda onar ini datang, Sultan langsung mengasih perintah kepada Yati untuk ngasih pelajaran sama orang itu. Nah, Yati nggak nunggu waktu lama dan juga nggak di darat. Dia langsung cegat orang itu di tengah laut sebelum Belanda onar ini nyampe di daratan. Nah, akhirnya pecahlah perang yang dahsyat saat itu, sobat jiwa. Di tengah rusuhnya peperangan, Yati memantau pergerakan musuh dengan sangat tenang. Dan ketika kapal mereka berdekatan, terjadilah momen yang sangat ikonik. Yati melompat ke kapal musuh. Dan duel one by one pun terjadi. Bayangin sobat jiwa, Cornelis dengan baju zirahnya sambil pegang pedang Eropa yang berat, dia ketawa dan juga ngeremehin. Masa sih aku kalah sama perempuan yang satu ini? Nah, di depannya ada Yati dengan posturnya yang tegap dan wajah yang tenang tanpa rasa takut. Dan di tangannya ada sebilah rencong. Ini beneran duel legendaris antara pria yang punya ego besar dan seorang wanita yang tenang penuh keikhlasan. Cornelis pun langsung menyerang dengan beringas, membabi buta, penuh dengan amarah. Tapi Yati, dia bergerak kayak air. Dia nggak melawan dengan kekuatan, tapi dia memakai ketenangan. Dia tahu orang yang penuh dengan amarah sebenarnya lemah karena dia kehilangan kendali atas dirinya. Nah, singkat cerita, begitu Cornelis melakukan serangan besar yang bikin dia terbuka, Yati melihat celah pada saat itu. Dengan satu gerakan yang sangat presisi, secepat kilat dan juga sehalus doa, rencong itu bersarang tepat di jantung Cornelis de Houtman. Si Belanda onar itu ambruk di kaki seorang wanita yang tadinya dia remehkan. Cornelis tewas seketika. Sisa pasukannya gimana? Mereka langsung ciut nyalinya dan mereka sangat gak nyangka kalau malaikat maut mereka hari itu adalah seorang perempuan yang jiwanya sudah menyatu dengan ketuhanannya. Akhirnya berita kemenangan ini menggema sampai ke seluruh dunia, sobat jiwa. Ratu Elizabeth I dari Inggris sampai mengirim surat resmi ke Aceh untuk meminta kerjasama. Saking segan dan hormatnya sama kekuatan Laut Aceh di bawah kendali dari Malaya Hayati. Dia resmi menjadi laksamana perempuan pertama di dunia modern yang memimpin armada tempur yang sangat besar. Sobat jiwa, dari duel ini kita bisa belajar banyak ya. Kita belajar bahwa senjata yang paling mematikan di dunia ini bukan pedang atau meriam, tapi jiwa yang sudah tidak lagi takut kehilangan apapun. Malah Hayati menang karena dia nggak bertarung untuk pamer kekuatan. Dia bertarung untuk menjaga kehormatan. Dia menang karena dia tenang. Dan ketenangan itu cuma bisa didapat kalau kita sudah selesai dengan ego kita sendiri. Nah, setelah bertahun-tahun menjaga samudra, sang laksamana akhirnya berpulang. Tapi uniknya, dia nggak minta dimakamkan di pusat kota yang ramai. Malah Hayati memilih untuk menjaga Aceh selamanya dari atas bukit. Makamnya terletak di Bukit Lamreh, Krueng Raya. Tempatnya tenang banget sobat jiwa, tinggi di atas bukit yang menghadap langsung ke Teluk Krueng Raya. Tempat di mana dulu dia menumbangkan Cornelis de Houtman. Meskipun namanya sempat hilang dalam buku-buku sejarah umum, semesta nggak pernah lupa pada mereka yang tulus. Akhirnya pada tahun 2017, secara resmi negara mengesahkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Wah, ini emang cerita yang sangat-sangat epik Sobat Jiwa. Kamu dapat belajar apa dari pembahasan video hari ini? Jujur ya Sobat Jiwa, saya terharu banget menceritakan ulang kisah wanita muslim yang gak cuma berani, tapi juga merubah kehidupan banyak wanita lain yang senasib dengannya. Nah, gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Tinggalkan komen di bawah. Oke Sobat Jiwa, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita aminkan langkah kita hari ini semakin memantapkan kita untuk terus bertumbuh dan menjadi jiwa yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.